Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka. Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator, tetapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Masih di Satu Menjadi Forum, Pak Ramson, saya melanjutkan. Jadi pandangan DPR sejauh ini sudah ada nggak beberapa usulan atau mungkin plan untuk salah satunya untuk menjaga ketahanan fiskal untuk skema kenaikan harga BBM, atau tetap pada itu karena tadi cadangan berdasarkan hitungan, kekuatan kilang dan sebagainya? Jadi kita tetap melihat kira-kira bagaimana visi Bapak Presiden. Apalagi referensi Bapak Presiden Prabowo, heavy-nya, kuatnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sama sila kelima keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bisa kita lihat dari program MBG yang untuk rakyat, termasuk juga untuk BBM ini kenapa tidak naik. Ini kan soal strategi kebijakan fiskal aja nih. Kalau soal tidak menaikkan harga BBM, jangan dilihat cost per unitnya. Cost per unit memang mungkin artinya harga pokok penjualan sudah di atas harga jual. Jadi tapi kan subsidi. Ada keterbatasan waktu bahwa sampai kapan menahan kalau memang perangnya lewat dari tahun ini. Kalau dari Pak Purbaya kan mengatakan sampai akhir tahun tidak ada kenaikan BBM. Itu soal strategi men-switch fiskalnya. Di mana yang perlu dulu, tapi ini kan perhitungannya tidak terlalu jarak jauh. Buktinya nanti, kenapa misalnya contohnya setiap ada, kenapa juga Trump tidak suka kalau harga minyak tinggi, padahal mereka punya produksi terbesar sekarang, Amerika. Karena kan harga minyak itu kan pasar global. Jadi biarpun mereka punya minyak sangat besar, kalau harga pasar global 104 US dollar per barrel, di Amerika juga segitu. Rakyatnya marah sama dia, makanya dia tekan terus. Dia berusaha menekan, sekarang udah 94. Jadi ini kepentingan Amerika juga kuat di situ untuk artinya paling tidak dari fraksi Gerindra di DPR melihat bahwa ini sudah tepat apa yang dikerjakan oleh Presiden dan perlu ada beberapa alternatif untuk mengantisipasi kalau perang ini berkepanjangan. Bukan hanya dari fraksi Gerindra, hampir semua Komisi 12 pimpinan dan anggota mendukung apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan kita juga memberikan masukan-masukan strategis melalui Bapak Menteri SDM. Tentunya kalau Pak Presiden kan dari fraksi bisa internal lah, itu tidak perlu dikemukakan. Tapi dari sisi kepentingan dari sisi Komisi 12 kita kompak. Kita kasih masukan ke Bapak Menteri SDM untuk solusi-solusi sebagai referensi untuk beliau, tambahan referensi. Terima kasih Pak Ramson. Jadi nggak ada masalah kalau soal kepentingan energi kita sekarang. Prof Hamid, ini kan perundingan aja kemarin di Islamabad tidak mencapai hasil apapun. Belum. Bahkan ya lah bahasa positifnya belum. Tapi sudah disiapkan, difasilitasi, dan kemudian orang memprediksi bahwa ini makin panjang. Begini. Bahkan Rusia aja sama Ukraine belum selesai kan? Ya, kalau saya. Apa kira-kira posisi Indonesia yang lebih pas supaya, karena ada keterbatasan kesiapan kita menahan fiskal sampai dengan akhir tahun juga disebutkan oleh Pak Purbaya. Kalau Anda tanya saya soal perang Timur Tengah ini tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Apa reasonnya? Begini, simple ya. Amerika itu tidak pernah menang kalau perangnya panjang. Tidak pernah menang. Dan dia sadar sepenuhnya itu. Tahu nggak? Ekonomi Amerika sekarang ini setiap hari dia harus keluarkan 2 miliar dolar untuk biaya perang. Sampai kapan? Dia tidak mungkin. Kedua, tekanan domestiknya kan sangat keras sehingga Trump tidak akan mungkin lanjutkan ini perang. Sekarang tinggal cari alasan menyelamatkan muka, dan sudah dia temukan satu alasan. Saya nggak peduli hasilnya ini perdamaian, yang penting kita sudah menang secara militer. Nah, itu. Nanti alasan keduanya bisa jadi mengatakan yang penting kita sudah bunuh Ali Khamenei. Wah, ya kan? Jadi kalau Anda tanya saya, apakah perang ini panjang? Jelas saya katakan tidak bakal panjang. Hanya ukurannya panjang pendek itu apa? Akan melampaui tahun ini atau berhenti sebelum? Oh enggak, menurut saya beberapa minggu selesai. Dalam berapa minggu ini? Dalam beberapa minggu ini. Nah, memang ada kesalahan kemarin, kesalahan teknis perundingan. Mestinya mediator Pakistan melarang kedua belah pihak
ya merilis poin-poin yang ingin mereka ajukan. Oh. Itu kesalahan teknis. Sebelum dilakukan perundingan sudah dipublish dulu. Iya, jadi kalau ada yang tidak cocok harga diri kan? Mestinya di mana-mana perundingan damai itu semua poin dari pihak yang bertikai tidak dirilis ke publik. Ya. Karena itu harus dibicarakan internal. Jadi kegagalan kemarin itu karena kegagalan teknis operasional. Oke. Nah, kalau begitu kemudian peran Indonesia yang di awal tadi disampaikan sempat ingin mengusulkan menjadi mediator, penengah dan sebagainya, apakah tetap dalam posisi itu meskipun dalam praktiknya tidak mudah atau seperti apa? Oh, Anda tanya saya, bukan beliau. Ya, niat baik itu ya tetap harus niat baik. Sekarang pertanyaannya, apakah itu applicable? Bisa. Nah, untuk sementara saya tidak melihat bahwa itu bisa. Oke. Ya, cukup. Mas Adi, saya mau lihat dalam politik kan penting sekali nih dalam situasi krisis itu juga menjaga stabilitas politik dalam negeri, ya kan? Karena kebijakan-kebijakan terkait dengan mengantisipasi krisis yang dilakukan oleh pemerintah melalui presiden dengan kebijakan luar negeri itu juga pro kontra. Nah, Mas Adi melihat bahwa ini penting juga dan ada nggak potensi yang memang ini dipakai, dilihat celah oleh kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan? Iya, pastinya situasi gejolak global itu kan dalam banyak hal turut mendinamisasi bagaimana respon dan sikap pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan domestik. Salah satunya soal apakah boleh menaikkan BBM ataupun tidak. Nah, kalau saya kalau naikin BBM pasti akan berdampak. Kan ada asumsi demo. Kalau ada asumsi bahwa kalau BBM itu naik maka akan banyak orang yang kemudian akan berhemat. Betul. Tidak keluar rumah kalau nggak penting-penting amat. Konsumsinya juga bisa dibatasi. Tapi kalau ditanya ke saya Mas Yogi, saya dari dulu adalah madhab yang sangat setuju dengan isu dan kebijakan populisme. Apapun judulnya, rakyat, kelas menengah ke bawah, kelompok miskin, itu jangan sampai terbebani dengan kenaikan-kenaikan apapun. Jangan ada judul kenaikan BBM, jangan ada judul kenaikan tarif dasar listrik, jangan ada pencabutan subsidi di sektor misalnya pupuk, petani dan seterusnya dan seterusnya. Meski ada yang bicara dengan nada yang cukup kritis, kalau terus-terusan misalnya tidak menaikkan harga BBM, subsidi untuk kelas miskin ke bawah, maka APBN akan jebol. Pertanyaannya adalah, kan memang APBN itu untuk rakyat kecil, bukan untuk yang lainnya. Jadi Pak Prabowo itu ketika memilih untuk tidak menaikkan BBM, bagi saya ini adalah mata rantai bagaimana Prabowo itu memang mempertahankan kebijakan di samping juga menjaga itu. Stabilitas politik dalam negeri. Kalau kita mendengarkan pidato Pak Prabowo, ya duit negara itu memang diperuntukkan untuk orang miskin, bukan untuk yang lainnya. Baik. Kalaupun toh IDN itu agak mentok-mentok, APBN kita agak mau jebol lah kira-kira begitu. Kalaupun toh mau dinaikkan memang untuk kelas menengah ke atas. Yang saya kira memang saatnya mereka untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara. Minimal tidak membeli BBM bersubsidi. Saya ke Mas Fitra lagi. Bakom dan pemerintah lah khususnya. Apa antisipasinya? Ini kan prediksi nih. Bagaimanapun kemarin kita berharap ke perundingan ternyata zong lah. Kira-kira apa antisipasi? Yang pertama kalau kita lihat dari sisi fiskal, we are in a very good condition. Kenapa? Karena dari awal tahun sampai sekarang kita sudah mampu menyisir 130 triliun rupiah. That's the first stage. Nah, yang berikutnya bisa disisir lagi sampai 100 triliun rupiah tambahan, jadi 230 triliun rupiah. Belum ditambah lagi dengan saldo anggaran lebih yang kita all in all punya sekitar 450 triliun rupiah yang bisa digunakan juga ya nanti dengan persetujuan DPR tentunya 100 triliun tambahan, tidak mesti harus semuanya dipakai ya, 100 triliun tambahan itu bisa digunakan sebagai buffer. Jadi kita udah ada multi layer. Nah, yang dibutuhkan untuk subsidi dan kompensasi energi tanpa harus menaikkan harga BBM itu berapa sih? Nah, pemerintah sudah men-set ya kemarin Pak Purbaya sudah men-set $100 per barrel. Nah, yang bisa kita maknai juga harusnya sebenarnya sampai sekarang ini ya year to date harga ICP itu baru $74 per barrel, di mana asumsi makronya 70. Jadi tidak jauh-jauh gitu kan kalau kita average dalam 3 bulan terakhir. Nah, tapi kalaupun sampai $100 per barrel itu duitnya udah ada. Nah, itu yang pertama. Jadi tanpa harus Mana itu duitnya Mas kalau sampai $100? 130 triliun rupiah kita sudah sisir. Dari mana sumbernya itu? Sumbernya itu dari APBN. APBN jadi pertama itu yang itu bukan dari sisa anggaran lebih. Bukan. Ya, dari mana itu memang penting sih. Saldo anggaran lebih itu lain lagi ya. Yang 130 triliun rupiah itu sudah ada realokasi dan refocusing ya. Ini dari diskusi saya dengan Pak Wamenkeu ya. Kita sudah mengamankan 130 triliun rupiah dari anggaran-anggaran yang tidak penting, yang tidak prioritas itu diamankan ya. Maksud saya anggaran yang
ini anggaran dipangkas Anggaran yang sudah di atau switch anggaran? switch anggaran. Switch anggaran. Efisiensi di kementerian lembaga tertentu, Termasuk lalu dana di-switch transfer ke daerah juga dipakai ini, dialokasikan. Transfer ke daerah kan sudah ada di plan ya. Betul. Secara umum kalau kita sisir ke kementerian-kementerian, ada anggaran-anggaran misalnya, ada ATK ini puluhan triliun buat apa? Itu kan itu Jadi 100 triliun tadi itu dari situ. Kedinasan itu buat apa aja jalan-jalannya efisiensi kalau nggak ada keuntungan ekonominya. Itu kita sudah amankan on hand 130 triliun rupiah dan bisa dapat 100 triliun rupiah lagi. Jadi buffer itu memang hebat. Menteri Keuangan langsung di bawah beliau. Oke. Dia tahu betul. buffer udah cukup. Kita akan lanjut, kita harus jeda dulu. Bagaimana pemerintah harusnya merespon kekhawatiran publik dan juga melihat peluang dari kondisi geopolitik, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama Satu Meja The Forum.